Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وبكم آمين. قال معاذ رضي الله عنه يطلب منه صلى الله عليه وسلم إصلاح يده. Berikut adalah sahabat Mu'adz ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau meminta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tangannya disembuhkan setelah tangannya itu dipukul oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Akhirnya Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu membawa tangannya tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta untuk diperbaiki dan disembuhkan. Nah, ini adalah bagian dari beberapa cerita yang disebutkan oleh beliau sebagai dalil bahwa meminta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung itu hukumnya boleh. Dan di pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang permintaan sahabat Abu Hurairah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meminta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menghilangkan sifat lupa yang ada pada diri beliau, dan juga cerita dari sahabat-sahabat yang lain. Semuanya itu menunjukkan bahwasanya boleh isti'anah atau minta pertolongan secara langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini beliau akan menukil cerita Sayyidina Mu'adz ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Qala al-musannifu wa fi yaumi badrin daraba Ikrimatu ibnu Abi Jahlin Mu'adz ibn Amr ibn al-Jamuh ala atiqihi athna al-qitali. Pada hari perang Badar, Ikrimah bin Abu Jahal memukul sahabat Mu'adz ibn Amr ibn al-Jamuh. Beliau dipukul tepat di bahunya saat pertempuran itu. Yaqulu Mu'adz, Sayyiduna Mu'adz berkata, fadaraba yadi fata'allaqat bijildatin min jambi wa ajhadani al-qitalu anhu. Sahabat Mu'adz berkata, ia memukul tanganku hingga tanganku hanya tergelantung pada sepotong kulit di samping tubuhku. Wa ajhadanil qitalu anhu, dan peperangan membuatku tidak sempat lagi mengurusnya. Jadi sakingnya beliau semangat dengan peperangan itu, beliau tidak peduli dengan kondisi tangannya, di mana tangannya sudah hampir putus dan beliau masih sibuk berperang. Falaqad qataltu 'amata yaumi wa inni la ashabuha khalfi. Sungguh aku terus berperang hampir sepanjang hari sambil menyeret tanganku itu. Falamma adzatni wada'tu 'alaiha qadami thumma tamattaitu 'alaiha hatta tarahtuha. Hingga ketika tanganku itu menyakitiku, aku meletakkan kakiku di atasnya. Lalu aku menarik tubuhku hingga tanganku tercabut ke belakang dan terlepas. Subhanallah. Qala fil mawahib, wa jaa Mu'adz bin Amr yahmilu yadah darabahu 'alaiha Ikrimatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Mawahib disebutkan bahwasanya sahabat Mu'adz ibn Amr datang membawa tangannya itu yang sudah dipukul oleh Ikrimah
beliau membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama dzakara al-Qadhi Iyad an Ibni Wahbin, sebagaimana sudah disebutkan oleh Qadhi Iyad dari Ibnu Wahab. Fabasaqa alaihi salatu wassalam alaiha falasaqat. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat Muadz bin Amr membawa tangannya itu yang sudah hampir putus dibawa pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Fabasaqa alaihi salatu wassalamu alaiha falasaqat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meludahinya dan tangan beliau pun langsung menempel kembali. Subhanallah. Ini merupakan dalil ya bahwasanya boleh meminta sesuatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabulkan permintaan beliau. Thumma qala al-musannifu rahimahullah, al-isti'anatu wal-istighatsatu bihi sallallahu alaihi wasallam ila Allahi fil bala. Memohon bantuan dan pertolongan darurat dengan perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala saat tertimpa musibah. وقد استفاضت النصوص الصحيحة التي تنطق بأنهم كانوا إذا أصابهم القحط وانقطع عنهم المطر فزعوا إليه. Dan banyak sekali dalil-dalil yang sahih, nas-nas yang sahih yang mengatakan dan menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat ketika mereka itu tertimpa kekeringan dan hujan tidak turun, fazi'u ilaih, mereka itu bergegas ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mustashfi'ina mutawassilina talibina mustaghithina bihi ilallah. Mereka itu datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon syafaat, bertawassul, meminta dan memohon pertolongan darurat dengan perantara beliau kepada Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan bahwasanya boleh ya menyeru pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faya'riduna alaihi halahum, ketika sudah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memperlihatkan keadaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yashkuna ma nazala bihim minal bala'i wasyarr, dan mereka mengadukan apa yang menimpa mereka berupa musibah dan juga kesusahan. Nah, di sini beliau akan menerangkan tentang cerita seorang Arabi yang mengadu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tertimpa kekeringan, tidak turun hujan, dan memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hari Jumat. Nah, seperti apa ceritanya? Qala al-musannifu, fahadha a'rabiyyun yunadihi wa huwa sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal jumu'ati wa yaqulu ya Rasulullah. Ini dia seorang Arab Badui yang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hari Jumat. Arabi tersebut berkata, ya Rasulullah, halakatil amwalu, harta benda sudah binasa. Yang dimaksud al-amwalu di sini adalah unta, karena hartanya orang Arab itu unta. Halakatil amwalu ya Rasulullah. Rasul, amwal, unta kita sudah banyak yang mati.
ya karena tidak turun hujan. Wanqata'atis subulu, dan jalan-jalan sudah banyak putus. Apa maksud dari jalan itu putus? Artinya tidak ada unta yang berjalan di jalan itu. Kenapa? Karena unta banyak mati, ya, kelaparan. Akhirnya apa yang diminta oleh orang Arab Badui tadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar didoakan. Fad'ullaha ayyughithana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doakanlah kami agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hujan pada kami, menurunkan hujan kepada kami. Fada'allaha. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya turunlah hujan, dan hujan itu terus menerus sampai Jumat berikutnya. Jadi yang minta doa tadi tepatnya di hari Jumat. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, maka turunlah hujan sampai Jumat berikutnya. Waja'al mataru ilal jumu'ati tsaniyah. Akhirnya hujan pun turun sampai Jumat berikutnya. Ya, karena semingguan ini turun hujan, ya pastilah terjadi banjir dan akhirnya yang lainnya. Faja'a wa qal. Lalu laki-laki yang tadi datang lagi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berkata, ya Rasulullah, hujan 1 minggu terus menerus ya Rasul. Apa yang terjadi? Tahaddamatil buyutu. Ini datang lagi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, tahaddamatil buyut. Rumah-rumah telah rusak ya Rasul. Wa taqatta'atis subulu. Jalan-jalan banyak terputus ya Rasul. Wa halakatil mawashi. Dan hewan-hewan ternak banyak yang binasa ya Rasul. Ya'ni min kathratil matar. Maksudnya karena banyaknya hujan, banyaknya air hujan yang turun. Mungkin pada tenggelam hewan-hewan ternaknya. Fada'a sallallahu alaihi wasallam fanjabas sahabu wa saral mataru haulal madinati. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa lagi. Lalu awan pun terbelah dan hujan pun turun di sekitar kota Madinah. Allahumma hawalaina wala alaina. Ini doa yang dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Abu Dawud bisanadin jayyidin an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang bagus, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Beliau berkata, syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuhutal matar. Orang-orang, kata Sayyidah Aisyah, banyak yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal kekeringan dan terlambatnya turun hujan. Wa akhrajal Baihaqi fi dalailin nubuwati an Anasin. Dan juga Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah meriwayatkan hadis yang sama dari sahabat Anas. Bi sanadin laisa fihi muttahamun bil wat'i. Dan beliau menggunakan sanad yang di dalamnya tidak ada rawi yang dituduh sebagai rawi yang memalsukan hadis atau mengada-ngada hadis. Wanzur Fathul Bari, dan antum bisa lihat di kitab Fathul Bari. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu,
anna a'rabiyan jaa'a ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada orang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Lalu orang Arab Badui tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, atainaka wa ma lana ba'irun ya'ittu. Kami datang kepadamu ya Rasul, dan kami tidak punya unta yang bersuara. Wala sabiyyun yaghittu, dan kami tidak punya anak kecil yang bersuara. Maksudnya apa? Maksudnya dari fakir dan kelaparan dan kekeringan yang menimpa kami, sehingga unta kami tidak lagi bersuara. Anak-anak kami tidak juga bersuara, ya, karena saking dalam keadaan kesulitan, saking dalam keadaan kelaparan, kefakiran. Akhirnya seorang Arabi tersebut thumma ansyada, dia melantunkan syair di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syairnya. Atainaka wal azra'u yadma labanuha wa qad shughilat ummus sabiyyi 'anit tifli. Atainaka, kami datang padamu ya Rasul, wal azra'u yadma labanuha, sementara gadis itu berdarah dadanya, ya, karena kelaparan, karena dia disibukkan dengan khidmah, tidak ada yang khidmah pada dia. Wa qad syughilat ummus sabiyyi 'anit tifli, dan seorang ibu telah lupa pada bayinya, ya, karena kesusahan yang sangat amat. Wa alqa bi kaffayhi al-fatiyyu istikanah min al-ju'i da'fan ma yamurru wala yuhli sah min al-ju'i da'fan ma yamurru wala yuhli. Wa alqa bi kaffayhi al-fatiyyu istikanatan, dan pemuda menjatuhkan kedua tangannya sebagai tanda ketundukan. Minal ju'i dha'fan ma yamurru wala yuhli, karena lemah akibat kelaparan sehingga ia tidak bisa mengatakan yang baik maupun yang buruk dari saking laparnya. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal hanzalil 'ami wal ilhizul fasli. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana, dan tidak ada dari apa yang biasa dimakan manusia yang ada pada kami. Kami tidak punya itu. Siwal hanzal, kami hanya punya buah hanzal yang rasanya pahit. Wal ilhiz al-fasli, ilhiz ini adalah darah yang dicampur dengan kotoran dan kemudian itu dibakar, dan itu merupakan makanan yang dimakan ketika tertimpa kekeringan, kesusahan, ila akhirih. Jadi kami hanya mempunyai itu semua. Walaysa lana illa ilaika firaruna wa aina firarun nasi illa ila rusli. Ini mahallus syahidnya ada di sini. Walaysa lana illa ilaika firaruna, dan tidak ada tempat lari bagi kami kecuali kepadamu ya Rasul. Wa aina firarun nasi illa ila rusli, dan kemana lagi manusia itu akan lari jika tidak kepada para rasul. Akhirnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan A'rabi tersebut,
faqama yajurru ridaahu hatta sa'idal mimbara. Maka Nabi SAW itu bangkit menyeret selendangnya hingga beliau naik ke atas mimbar. Dan farafa'a yadayhi, lalu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Faqala Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'an ghadaqan tabaqan nafi'an ghaira darrin ajilan ghaira ra'ithin tamla'u bihi ad-dar'a wa tumbitu bihi az-zar'a wa tuhyi bihi al-arda ba'da mautiha. Ini doanya Nabi SAW. Maka doa ini biasanya oleh orang-orang dibaca ketika istisqa ya, ketika istisqa. Faqala Allahumma asqina ghaithan, ya Allah turunkan untuk kami hujan. Ghaithan, ghaithan ini hujan. Muwithan yang menolong, mari'an yang menyelamatkan. Artinya bukan hujan yang membuat daerah itu banjir, ya, hewan ternak banyak yang tenggelam, bukan seperti itu, tapi hujan yang menyelamatkan. Mari'an yang menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanah. Ghadaqan yang deras, tabaqan yang merata. Nafi'an ghaira darrin bermanfaat dan tidak membahayakan. Ajilan segera ghaira ra'ithin tidak ditunda. Tamla'u bihi ad-dar'ah ad-dar'ah wa tumbitu bihi az-zar'ah. Tamla'u bihi ad-dar'ah, dengannya engkau penuhi dataran rendah. Wa tumbitu bihi az-zar'ah, dan dengan itu engkau tumbuhkan tanaman. Wa tumbitu bihi az-zar'ah wa tuhyi bihi al-arda ba'da mautiha, dan engkau hidupkan bumi, tanah dengannya setelah mati. Allah. Qala fama radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi hatta alqatis sama'u bi arwaqiha. Maka beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini qala, ini rawi ya. Rawi berkata, fama radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi hatta alqatis sama'u bi arwaqiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika doa yang tadi belum sempat menurunkan kedua tangannya hingga langit menumpahkan hujan derasnya. Subhanallah. Waja'an nasu yadujjuna al-gharaq. Lalu orang-orang datang dalam keadaan berteriak, tenggelam dari saking banyaknya air hujan yang turun. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan tepat di atas kami. Fanjabas sahabu anil Madinah. Lalu awan pun itu terbelah dari atas kota Madinah. Subhanallah, subhanallah. Fanzur kaifa asnada sallallahu alaihi wasallam al-ighathata wan-naf'a wa nahwahuma ila al-ghaithi ala sabilil majazi fil isnadi. Maka perhatikanlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan pertolongan dan manfaat serta semisalnya kepada hujan dalam bentuk majaz, kiasan dalam penyandaran. Maksudnya majaz isnad. Majaz isnad ini majaz akli. Misalkan saya mengatakan presiden membangun jembatan. Ini namanya majaz akli, majaz dalam penyandaran. Karena yang
membangun jembatan yang terjun langsung di dalamnya adalah para pekerja. Jadi bukan presiden yang yang naruh batu, yang bawa semen, bukan. Hanya saja presiden ini statusnya sebagai sebab dari semua itu. Nah, sama di sini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyandarkan ighatsah, pertolongan, kemanfaatan itu disandarkan pada ghaits, disandarkan pada hujan. Hujan yang memberikan pertolongan, hujan yang memberikan manfaat. Mana ada hujan bisa memberikan manfaat? Ya tentunya di sini hakikoh tidak, tapi yang benar adalah majaz. Ya. Jadi penyandaran ighatsah wa an-nafa' pada ghaits, pada hujan, ala sabilil majaz. Itu dengan cara majaz. Majaznya majaz apa? Majaz isnad, majaz akli, bukan majaz isti'arah. Wa kaifa aqarra syaira ala qawlihi wa laysa lana illa ilaika firaruna. Dan bagaimana mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikrar, artinya tidak menyalahkan orang Arab Badui tadi yang melantunkan syairnya di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengatakan walaysa lana illa ilaika firaruna, dan kami tidak bisa lari kecuali kepadamu ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-bait, bait yang sudah disebutkan tadi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh orang Arab Badui tadi, menunjukkan bahwasanya itu semuanya boleh. Walam ya'uddahu musyrikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menilainya sebagai orang musyrik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kamu ini syirik karena kamu telah mengatakan laisa lana illa ilaika firaruna. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala fafirru ilallah. Li'annal qasra fihi idhafi. Karena qasar yang ada pada perkataan orang Arab Badui tadi, laisa illa, ini kan qasar. Kami tidak punya pelarian kecuali hanya padamu ya Rasul. Ini kan qasar. Artinya kalau qasar berarti dipahami bahwasanya tidak ada pelarian yang lain. Nah, ini qasar yang seperti ini itu idhafi, artinya bukan hakiki. Seperti yang kita ketahui dalam balaghah bahwasanya qasar ini terbagi jadi dua, ada yang hakiki, ada yang idhafi. Hakiki itu secara mutlak, la ilaha illallah, secara mutlak. Muhammadur Rasulullah itu idhafi, relatif. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya Rasul, tapi juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang mempunyai sifat-sifat lain yang juga bukan hanya mendapatkan risalah saja. Jadi ketika wama Muhammadun illa Rasul, artinya Nabi hanya Rasul, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang bisa duduk, bisa berdiri, bisa ila akhirihi. Karena ini hanya disandarkan pada pemahaman orang-orang musyrik ketika itu. Wa hal kana yakhfa alaihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala fafirru ilallah. Apakah mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak tahu terhadap firman Allah Subhanahu wa taala fafirru ilallah, hendaklah kalian semua berlari mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah, maka larilah kalian kepada Allah. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingat ayat ini? Sehingga ada orang Arab Badui mengatakan laisa lana illa ilaika firaruna, lalu dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waqad unzilat alaihi, sedangkan ayat ini sudah diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal ma'na anna al firar al marju wa naf'uhu al muakkadu khabaruhu ilaika
la ila man dunaka. Artinya adalah bahwa pelarian yang diharapkan manfaatnya dan dipastikan hasilnya adalah kepadamu, bukan kepada selainmu. Wa ila rusuli la ila man dunahum, dan juga kepada para rasul, bukan kepada selain mereka. Fa innal mursalina a'la man yatawassalu bihim ila Allahi azza wa jalla. Karena para rasul adalah perantara tertinggi yang bisa dijadikan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu man yaqdillahu al-hawaij ala aydihim lil multajiina ilaihim wal mustaghithin. Dan mereka para utusan Allah, orang yang paling agung, ya, wa a'zamu man, dan paling agung tempat Allah menunaikan hajat-hajat melalui tangan mereka bagi orang-orang yang berlindung dan memohon pertolongan kepada mereka. Wa ta'ammal jayidan ta'athurahu sallallahu alaihi wasallam asyadida bima ansyadahu hadha syair. Perhatikanlah dengan baik betapa besar pengaruh bait syair penyair itu yang dilantunkan oleh orang Arab Badui itu terhadap Nabi SAW. Kenapa? Karena begitu dia melantunkan syair itu, Nabi SAW langsung mengabulkan permintaannya dan beliau langsung naik ke atas mimbarnya. Wa syiddati sur'atihi ila najdatihim wa ighathatihim haitsu qama ilal mimbari yajurru ridaah. Dan betapa cepatnya beliau Nabi SAW dalam menolong dan memberi bantuan kepada mereka. Haitsu qama ilal mimbari yajurru ridaah, di mana beliau itu bangkit menuju mimbar sambil menyeret selendangnya. Walam yatamahhal hatta yuslihahu isti'jalan liijabati da'ihi, dan beliau itu tidak menunda-nunda untuk merapikan karena tergesa-gesa menjawab panggilan orang yang meminta kepadanya. Wa isra'an ila ighatsati munadihi, dan bersegera menolong orang yang menyerunya. Alaihi wa ala alihi afdalus salati wassalami. Semoga salawat dan salam terbaiknya semoga tercurahkan kepada Nabi SAW dan juga kepada keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa ruknuna wa ismatuna wa maladhuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya karim, Allah ya karim. An-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ruknuna wa ismatuna wa maladhuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sandaran kami, ruknuna, wa ismatuna, penjaga kami, wa maladhuna, dan tempat perlindungan kami. Laqad nadahu Hassan bin Thabit wa wasafahu bi annahu ar-ruknu alladhi yu'tamadu alayhi wal ismatu alladhi yulja'u ilayhi. Hassan bin Thabit telah menyeru beliau dengan menggambarkannya sebagai pilar atau sandaran yang bisa diandalkan, wal ismatul ladzi yulja'u ilaihi, dan sebagai penjaga yang menjadi tempat berlindung. Nah, ini perkataan Hassan ibn Thabit nanti, ya rukna mu'tamidin ila akhirih. Qal Hassan ibn Thabit, beliau berkata, ya rukna mu'tamidin wa ismata laidin, ya rukna mu'tamidin wa ismata laidin wa maladha muntaji'in
wa jara mujawirin. Ya rukna mu'tamid. Ya rukna mu'tamidin. Wahai sandaran yang bisa diandalkan. Wa ismata laidin. Pelindung orang-orang yang berlindung. Pelindung orang-orang yang berlindung. Wa maladza muntaji'in. Tempat perlindungan bagi yang mencari. Wa jari mujawirin. Dan tetangga yang dekat. Ya man takhayyarahul ilahu li khalqihi fahabahu bil khalqiz zakiyyit tahiri. Allah telah memilihmu untuk makhluknya. Fahabahu bil khalqiz zakiyyit tahiri. Dan menganugerahimu akhlak yang suci dan bersih. Antan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Antan nabiyyu wa khairu usbati Adam. Ya man yajudu ka faydhi bahrin zakhiri. Antan nabiyyu wa khairu usbati Adam. Engkau adalah nabi dan sebaik-baik kelompok dari keturunan Nabi Adam. Ya man yajudu ka faydhi bahrin zakhirin. Wahai orang yang dermawannya seperti limpahan laut yang meluap. Mikalu ma'aka wa Jibrailu kilahuma madadun linasrika min azizin qahiri. Mikail, malaikat Mikail dan Jibril bersamamu. Keduanya adalah bantuan dari Allah yang maha perkasa dan menundukkan qahir. Subhanallah. Hamzatu fa'ilul khairati wa kashiful kurubat. Allah. Hamzatu radhiyallahu ta'ala anhu adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ilul khairat. Beliau adalah pelaku kebaikan. Wa kashiful kurbat. Yang menghilangkan kesusahan. Wah, ini disandarkan lagi pada Sayyidina Hamzah. Padahal kalau kita lihat ini tidak mungkin beliau melakukan itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwasanya boleh mengatakan seperti itu. Makanya ada syair, ibadallah rijalallah ghithuna. Inda Ibn Syadhan min hadithi Ibn Mas'udin, diriwayatkan dari hadisnya Ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu warḍah, ma ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakiyan qattu ashadda min bukaihi ala Hamzah bin Abdul Muttalib. Diriwayatkan oleh Ibn Syadhan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ashadda min bukaihi ala Hamzah bin Abdul Muttalib, lebih keras daripada tangis beliau atas Hamzah ibn Abdul Muttalib. Wada'ahu fil qiblati thumma waqafa ala jenazatihi. Beliau meletakkannya ke arah kiblat, lalu waqafa ala jenazatihi. Lalu beliau berdiri di atas jenazahnya. Wantahab hatta nashagha minal buka. Dan beliau itu menangis terseduh-seduh hingga terdengar isaknya. Yaqul, nah ketika itu beliau berkata, ya Hamzatu ya amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hamzah, wahai paman Rasulullah, wa asadallahi wa asada rasulih, singa Allah dan singa Rasulnya. Ya Hamzatu ya fa'ilal khairati, wahai Hamzah pelaku kebaikan. Ya Hamzatu ya kashifal kurubati, wahai Hamzah
penghilang kesusahan. Ya Hamzatu ya dzabban an wajhi Rasulillahi. Wahai Hamzah, pembela zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua merupakan dalil bahwasanya boleh mengatakan seperti itu. Ibadallah, aghithuni, aghithuni, aghithuni. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah kasyiful kurubat. Hamzah apalagi di sini fa'il khairat. Wadih jiddan. Jadi ini dalil-dalil yang tadi dibacakan semuanya sangat jelas. Dan kesimpulannya itu satu, bahwasanya kita boleh mengatakan kata-kata seperti itu, atau boleh juga kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita harus meyakini bahwasanya yang memberikan manfaat, mudarat, pertolongan ila akhirih itu semuanya hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila dia meyakini bahwasanya an-nafi' wad-dar hanya Allah, yang semuanya selain selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya sebatas perantara, dan perantara itu berbeda-beda tingkatannya. Apabila meyakini bahwasanya an-nafi' wad-dar hanya Allah, maka dia adalah mukmin yang hakiki. Intaha minal mawahibi al-ladunniyah. Selesai kutipan dari al-mawahib al-ladunniyah. Juz 2 halaman 104.